Para sahabat yang kita cintai, jumpa lagi pada channel yang luar biasa ini, channel kabarbaik.id. Kita akan melanjutkan dengan komunitas kita yang kita tahu dimulai dari kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia yang menimbulkan banyak kesan positif secara luar biasa, bukan hanya bagi orang Katolik tetapi juga bagi non-Katolik, bukan hanya untuk orang Indonesia tapi juga seluruh dunia, bagaimana kehadiran seorang paus itu mempunyai banyak makna. Kita hari ini mau berbincang bukan tentang paus, karena selamat datang paus, welcoming pope sudah selesai. Kita mempunyai dua tujuan dengan terbentuknya gerakan ini. Yang pertama adalah welcoming pope, dan yang kedua adalah promote universal values of Catholic Church, dan mempromosikan nilai-nilai universal, bukan nilai-nilai yang eksklusif gereja Katolik, bukan nilai-nilai yang hanya untuk orang-orang Katolik, tetapi yang untuk alam semesta maupun kemanusiaan. Makanya kita merumuskan mewartakan nilai-nilai universal dari gereja Katolik. Gereja Katolik itu bukan dalam arti lokal, partikular, keuskupan, tapi apa yang diwartakan, yang dijanjikan oleh para paus ini, ajaran-ajarannya, sikap hidupnya. Nah, melanjutkan itu, kami teman-teman berpikir pada bulan Rosario ini kita mau apa? Nah, kita sudah pernah mengadakan Rosario lintas negara, dan ternyata bulan Rosario ini baik tingkat gereja, lingkungan, wilayah, terus kemudian juga keluarga mengadakan doa Rosario. Kita nggak mau nambah lagi dong doa Rosario. Jadi kita mau mengadakan bukan tentang liturgi, bukan tentang ibadah, devosi, tapi pemahaman. Katekesa apa yang banyak heboh di gereja Katolik? Sering terdengar dari umat luar, bukan hanya dari yang non-Kristen, tetapi juga di kalangan Kristen, Protestan misalnya, mengapa gereja Katolik sangat care dengan penampakan Bunda Maria. Jadi kita mau berbicara tentang penampakan Bunda Maria. Sebetulnya penampakan itu keliru. Sebetulnya pertanyaan itu keliru. Kenapa gereja Katolik care terhadap penampakan? Yang sebenarnya adalah terbalik. Kenapa penampakan itu care dengan gereja Katolik? Karena penampakan itu terjadi menampakkan diri kepada jemaat Katolik. Ada beberapa dari gereja Ortodoks. Nah, mengapa tidak ke jemaah gereja Protestan? Ya nggak tahu, ya tak. Karena itu memang dari langit menampakkan begitu. Jadi kita mau melihat gejala penampakan yang terjadi kepada umat beriman, saudara-saudara. Saya menggarisbawahi kata umat beriman. Hampir tidak pernah saya dengar penampakan itu terjadi di gereja besar. Tidak pernah. Atau terjadi menampakkan diri kepada para uskup, romo. Kayaknya nggak layak deh saya sebagai romo dan para uskup dan penampakan Bunda Maria. Ya. Penampakan itu terjadi kepada majority atau yang merasa dengar itu kepada umat beriman biasa. Nah, justru karena penampakan itu terjadi, ya, ada banyak yang namanya penampakan, kita sebut saja yang sudah banyak diresmikan, misalnya penampakan yang Maria Guadalupe, itu abad 15 menampakkan di kota Mexico, ya, itu daerah Amerika Latin. Terus Bernadette Soubirous itu menampakkan diri abad 18. Terus kemudian abad 19 itu Fatima, yang dilihat mayoritas orang yang pembenci gereja, orang ateis, anti klerikal, tahun 1917 misalnya, ya kan. Pada waktu itu ada pandemi yang namanya flu Spanyol pada waktu itu. Perang Dunia Pertama ya belum selesai begitu amat. Nah, itu gereja tidak mengadakan penampakan. Jadi keliru kalau kenapa gereja Katolik itu selalu berurusan dengan penampakan. Tidak. Penampakan yang berurusan dengan gereja Katolik gitu loh. Kebalik cara pikirnya. Karena penampakan itu selalu menampakkan diri bukan kepada agama-agama lain, tetapi kepada umat beriman Katolik. Tidak menampakkan diri kepada uskup, paus, atau romo, kepada umat beriman biasa. Ini yang perlu kita lihat ya. Terus kemudian dan itu sejak dari zaman para rasul. Jadi gereja itu menerima Maria sebagai ibu Yesus. Kisah Rasul itu mencatat
Dan sejak saat itu Bunda Maria diterima oleh komunitas para rasul. Maka dia diberi gelar gereja Ratu Para Rasul. Terus di kota Roma tanggal 15 konon abad sekian ya, juga pernah ada penampakan Bunda Maria. Dan ada es salju yang tiba-tiba ada di Santa Maria Maggiore. Lupa saya tahunnya ya. Itu di musim panas tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Jadi penampakan itu memang melimpah kepada umat beriman gereja Katolik. Ada penampakan palsu, ada penampakan otentik, dan ada penampakan yang sedang dalam proses. Ini benar apa tidak? Biasanya gereja Katolik, maksudnya gereja Katolik itu apa? Paus, uskup, dan romo biasanya ketika terjadi penampakan itu skeptis dulu. Kurang lebih begini loh, kurang lebih. Ini orang gila apa orang sehat kan gitu. Skeptis, nggak percaya dulu. Hampir semua penampakan begitu. Ya. Tapi karena penampakan itu konsisten dan ternyata ada mujizatnya, lalu terjadi pro kontra, lalu gereja itu mengadakan yang namanya penelitian. Ada macam-macam itu yang namanya penelitian, ya. Ada macam-macam tingkat-tingkat penelitian disebut sebagai apa ya? Misalnya yang namanya nihil obstat, ya. Nah, nihil obstat itu sebuah penampakan yang menyajikan banyak kriteria positif dari penampakan itu. Lalu tidak ada aspek kebingungan atau risiko. Nihil obstat itu artinya tidak ada yang keliru, kurang lebih begitu. Tidak ada yang menghalangi. Nah, lalu uskup setempat mendorong, meningkatkan devosi. Karena tidak ada yang namanya halangan-halangan yang membuat penampakan itu sebetulnya diragukan. Ini penampakan iblis atau sebetulnya orang psikopat dalam penampakan. Saudara-saudara di Indonesia pernah ya dulu ya, tidak saya sebut karena orangnya sudah meninggal. Meninggalnya juga tidak baik. Saya menghormati keluarganya yang ternyata telah mengharu-birukan dan ternyata itu penampakan palsu. Bahkan banyak suster pun terlibat di situ. Saya pada waktu diajak penampakan. Kenapa saya curiga? Penampakan Pak X itu di berbagai tempat. Ini Bunda Maria kok menampakkan diri di tempat-tempat yang sudah terkenal. Di Sendang Sono lah. Terus ada di Angin Mami di tempat para frater. Kayaknya Bunda Maria butuh legitimasi kekuasaan. Lalu nebeng kepada hierarki yang sudah punya tempat-tempat terkenal. Saya skeptis dan saya nggak percaya. Saya diajak nggak mau. Bunda Maria itu Bunda Surgawi. Kalau mau membuat penampakan, itu barang yang tidak ada harganya. Tempat yang tadinya tempat jin buang cicit menjadi besar, bukan nebeng sebagai tempat yang terkenal. Akhirnya terbukti itu penampakan palsu dan penipuan. Orangnya sempat masuk penjara, saudara, karena penipuan sana sini. Ya, tanpa menyebut namanya. Lalu ada lagi yang namanya preoculis habeatur, ya. Preoculis habeatur, istilah Latin, yang menyajikan kriteria positif, namun juga melihat ini kok umat bingung dengan penampakan ini benar apa tidak, serta kemungkinan risiko. Maka uskup setempat wajib menunjukkan kearifan, mendorong devosi, tetapi juga kemungkinan risiko-risiko itu, ya kan? Misalnya dulu pernah Padre Pio, ini bukan penampakan Bunda Maria. Padre Pio dulu menjadi pro kontra yang luar biasa, ya kan? Ini Padre Pio kerasukan iblis atau bagaimana? Karena dia orang Fransiskan dan terjadi pro kontra di kalangan iman. Para imam itu banyak yang pro kontra. Jadi dia menerima stigmata. Stigmata itu dia menerima anugerah luka-luka Yesus. Itu tipikal dari para pengikut Fransiskan. Tidak ada pengikut Yesuit itu yang menerima stigmata, itu tidak ada. OP itu tidak ada stigmata. Stigmata adalah mendapatkan luka-luka Yesus, dan selalu di dalam sejarah gereja itu orang-orang yang mengikuti tradisi Santo Fransiskus itu pro kontra. Apalagi ketika Padre Pio bergulat dengan iblis, itu gereja cukup lama sampai akhirnya
mengakui bahwa penampakan-penampakan dari Padre Pio itu sesuatu yang benar gitu loh. Garabanda itu juga pro kontra, kelihatannya tidak. Kemudian di mana lagi itu, di ex Yugoslavia itu mana? Medjugorje, ya Medjugorje itu belum diakui dan masih pro kontra. Terus di mana lagi? Korea itu malah membelah hierarki, ada pro, ada yang kontra. Jadi ada banyak hal yang yang pro kontra. Begitu. Ada banyak, misalnya kemudian poin ketiga itu kuratur. Kuratur itu ya terurus gitu ya. Memberikan kriteria negatif yang signifikan, namun juga menarik perhatian luas. Jadi gereja itu tidak langsung percaya kepada penampakan, diuji. Dan istilah-istilah yuridis yang tadi ada nihil obstat, ada kuratur, ada preoculis habeatur, terus ada submandat, ada prohibitur et obstruatur. Itu adalah status-status yuridis yang memberikan penilaian terhadap penampakan itu sendiri. Misalnya kuratur itu memberikan kriteria negatif yang signifikan dan menasih uskup tidak mendorong devosi lebih lanjut dan menganjurkan umat untuk devosi yang lain karena sudah dicurigai bahwa penampakan itu lebih banyak palsu. Yang lebih keras lagi misalnya ada prohibitur et obstruatur, dilarang dan dihalangi, ya. Menasihati uskup melarang devosi, menjelaskan kepada umat beriman. Tentu ada yang protes, saudara-saudara. Saya pernah itu diajak seorang romo ya dari Indonesia. Saya waktu itu studi di Italia, tempat saya itu 5 menit ke Vatikan. Jadi saya tinggal di situ. Tiba-tiba saya didatengin romo senior dan mengatakan, Romo tahu nggak ada penampakan Bunda Maria, patungnya itu air mata dan darah itu di pinggir kota Roma. Loh, saya nggak dengar, kok situ dengar, nggak tahu gimana itu. Ini Romo yang mendengarkan saya pasti ketawa itu karena waktu itu saya ajak itu ke tempat tertentu. Ternyata saya tanya-tanya sesudah Romo itu pergi, itu penampakan palsu itu nyampe ke Indonesia sudah terbukti. Itu orang-orang yang dinampakkan juga ada Romo mendukung. Itu rada psychologically not balance dan akhirnya terbukti bahwa itu semua palsu. Bayangkan, ibaratnya sepelemparan batu dari Vatikan ada penampakan, gila kan? Dan penampakan palsu itu rekayasa. Jadi gereja itu cukup waspada ya. Terus ada declaratio de non supernaturalitate. Declaratio de non supernaturalitate. Artinya deklarasio itu deklarasi, pernyataan, de itu tentang, non supernaturalitate itu tidak ada peristiwa supernatural. Jadi itu bohongan, udah. Penglihatan dianggap palsu berdasarkan bukti seperti itu. Nah itu deklarasi paling tegas. Jadi saudara-saudara, kalau ada tuduhan bahwa seolah-olah gereja Katolik mempromokan penampakan, kenapa gereja Katolik care dengan penampakan? Gereja Katolik sebetulnya biasa-biasa aja. Masalahnya penampakan-penampakan itu terjadi di umat Katolik, lalu hierarki para romo, para uskup, para paus akhirnya harus turun tangan. Ini benar apa tidak? Ada yang benar, ada yang tidak. Begitu loh. Nah, di Ortodok juga ada, tapi tidak banyak. Saya belum pernah mendengar di Protestan itu ada penampakan. Dong percaya kepada Bunda Maria sebagai wanita istimewa saja. Tidak kok, apalagi Bunda Maria kan juga mungkin berhitung. Mungkin tidak ada gunanya menampakkan diri kepada saudara-saudara kita, misalnya cuma Protestan, gitu loh. Nah, sekarang poin lain. Umat beriman biasanya, ya, kalau dengar penampakan, apalagi yang asli sudah direstui gereja, itu yang dipikir apa, saudara-saudara? Mujizatnya apa? Ibu, misalnya saja, mujizat di Lourdes misalnya. Ya.
itu terjadinya itu ribuan mukjizat. Kalau didaftar, tapi yang diakui gereja sekitar 70 mukjizat. Nah, teman-teman, pengakuan mukjizat yang 70 itu dari puluhan ribu mukjizat itu, satu, sampai gereja itu ini mukjizat itu, yang jelas secara ekonomi itu biayanya mahal. Kenapa? Karena harus melibatkan ilmuwan-ilmuwan, psikiater, psikolog, diteliti. Orang yang dapat penampakan itu, orang yang sakit jiwa apa tidak, ada ketidakseimbangan, disequilibrium kejiwaan apa tidak. Terus, orang yang misalnya dapat kesembuhan, harus ada surat dari dokter bahwa dulu sakit permanen, misalnya kanker stadium 5, gitu ya. Nah, itu harus ada statement dari dokter bahwa memang itu memang confirm laporan medis, ada medical reportnya, itu sakit kanker stadium 5. Tidak cukup. Kapan sembuhnya? Harus ada saksi dan bukti. Oh, sembuhnya ketika sedang berdoa, ada saksi, masuk ke masalah yuridis. Ya kan? Tapi saksi dan bukti tidak cukup. Orang itu harus berdoa kepada Bunda Maria di Lourdes. Kepengen sembuh, harus ada saksinya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sembuh dan sebagainya, orang nggak ada motivasi bahwa ingin sembuh karena Bunda Maria, jadi mujizat itu harus dengan perantaraan Bunda Maria. Apakah doanya terkabul? Saya kasih contoh mujizatnya Yohanes Paulus kedua. Ini soal mujizat dulu ya. Paus Yohanes Paulus kedua 5 tahun menjadi orang suci. Untuk tahap menjadi suci itu ada 7 tahap. Usaha manusia melalui ilmu pengetahuan, penelitian semuanya, dokumen-dokumen semuanya, jadi pakai akal, itu sampai tahap ke-5. Sampai tahap ke-6, itu kalau lulus beato, atau beata kalau perempuan ya. Nah, beato dan beata itu harus ada mukjizat. Jadi seolah-olah gereja begini loh. Tuhan, kami itu sudah setengah mati, ini ada gejala-gejala begini, dengan pikiran kami, dengan tindakan kami sudah menghabiskan tenaga, uang dan sebagainya untuk meneliti apakah ini memang orang suci apa tidak. Gitu ya. Yohanes Paulus. Lalu tahap ke-6 itu begini, saya mau minta, saya itu gereja, tanda tangan dari langit bahwa penelitian kami itu tidak sesat, kurang lebih. Tanda tangan dari langit itu adalah mukjizat. Maka sampai ke beato harus ada mukjizat. Syaratnya mukjizat apa? Supaya itu mukjizat. Sama seperti tadi. Nah, dalam kasus misalnya Paus Yohanes Paulus II, itu ada seorang suster, ya, seorang suster yang sakit Parkinson. Pada waktu Yohanes Paulus hidup, dia mempunyai daya, elan vitalnya itu kuat, saya harus sembuh. Karena Paus Yohanes Paulus pun juga terkena Parkinson. Jadi dia termotivasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Dia ngefans juga dengan Paus Yohanes Paulus. Kebetulan dia seorang biarawati. Paus Yohanes Paulus II meninggal. Suster itu kehilangan gairah hidup. Makin lama makin sakit. Lalu teman-temannya sebiara, kamu kan ngefans sama John Paul II. Kenapa kamu nggak berdoa kepada John Paul II? Ayo, kami dukung dengan komunitas. Lalu komunitas itu ada surat
kita keputusan dari Muder bahwa suster-suster itu akan berdoa untuk suster yang sakit parah Parkinson agar sembuh. Berarti secara yuridis nanti, secara bukti ada surat, ada foto, ada keputusan dari komunitas. Nah, bukti dan saksi ini dan permohonannya, Paus Yohanes Paulus II, kalau engkau sudah surga, tolonglah doa kami sampai kepada Yesus. Salam Maria, Paus Yohanes Paulus. Doanya memang khusus memohon rahmat melalui Paus Yohanes Paulus II. Ternyata bangun tidur, saudara-saudara. Suster itu kok enteng, gemeter tidak, padahal dia sudah terkapar. Nggak bisa yang namanya berdiri. Dia berdiri bisa, jalan bisa. Saya sembuh, saya sembuh. Hebohlah. Diteliti, medis menyatakan memang sakit Parkinson sudah fatal, sudah apalagi setelah Paus meninggal, sudah ada di banyak tidurnya, kalau pergi harus dengan kursi roda misalnya. Semuanya dilihat secara sejarah, dan ternyata benar-benar untuk memotivasi itu, yuk suster-susternya berdoa kepada Tuhan melalui Yohanes Paulus II. Ada catatannya semua, ada bukti. Jadi gereja itu ketika mengadili mujizat itu aspek-aspek hukum yuridis harus ada. Saksi matanya ada, buktinya ada, tujuan berdoa memang untuk santo itu. Nggak boleh dicampur calon santo itu. Misalnya, saya berdoa mohon kesembuhan untuk calon santo Yohanes Paulus dan Santo Ignatius Loyola, nggak boleh. Nanti itu kan untuk ngetes, saudara, bahwa dia sudah bersatu dengan Tuhan, dia ada hak istimewa, katakanlah privilege kepada Tuhan. Akhirnya cepat. Oh, ini ada mujizat, mujizatnya memang dari John Paul. Ada banyak mujizat yang lainnya. Tapi untuk penelitian yuridis, penelitian ilmiah cukup 1-2 mujizat. Saya rasa begitu. Balik lagi kepada penampakan Lourdes misalnya, itu proses mendapatkan legitimasi keabsahan dari gereja itu sangat lama. Bahkan untuk meyakinkan pastor paroki setempat pun, itu awalnya pastor paroki juga menganggap itu Bernardin Subiri itu anaknya orang miskin, nggak terpelajar, sakit TBC, tiba-tiba ada penampakan. Nah, sebagai pastor yang masuk kalangan intelek, ini jangan-jangan orang orang yang secara kejiwaan tidak imbang, maka sinik. Sampai-sampai, ini cerita Lourdes sedikit ya, sampai-sampai pastor parokinya setempat itu, sebetulnya saya tahu itu ngeledek dari gaya bahasa dalam bahasa Perancis. Tanyain itu nyonyamu yang menampakkan diri itu, namanya siapa? Karena pada waktu penampakan ke Bernadette, Bunda Maria itu gak mengatakan saya adalah Maria. Dan Bernadette itu kelas petani, miskin, sakit-sakitan, maka menyebutnya pun Signora, putri, tuan putri gitu loh. Nah, karena pastor parokinya nggak percaya itu, Bernadette tetap desak mohon ini mohon itu. Nah, pastor parokinya itu kesel kurang lebih gitu. Dan kalau bayangan saya waktu saya membaca ya, tanyain tuh tuan putrimu yang katanya cantik itu namanya siapa? Gitu, saudara. Nah, Bernadette yang orang polos nanya, tuan putri izinkan saya bertanya, nama tuan putri itu siapa? Saya diminta oleh tuan pastor, zaman dulu masih pakai tuan ya, di Romo Paroki disebut tuan gitu, masih zaman feodal, untuk bertanya nama Anda siapa. Apa jawaban Bunda Maria yang membuat pastor itu yakin seyakin-yakinnya itu penampakan? Ya, akulah Immaculée. Immaculée dalam bahasa Prancis ndeso, jadi dialek. Dan Immaculata bahasa Latinnya,
itu belum sampai kepada umat. Itu baru di kalangan para pastor fresh. Keputusan dari Vatikan memberi gelar dogma baru, Immaculata, dikandung tanpa dosa. Dan Bunda Maria ngomong dalam bahasa dialek kepada gadis kecil itu. Pastor parokinya kaget. Seluruh paroki saya belum tahu itu Immaculate itu apa, itu butuh katekese. Itu butuh pelajaran agama untuk mengerti itu. Saya pun baru tahu juga dari keuskupan bahwa ada keputusan kepausan Immaculate. Langsung pastornya berlutut. Mulai pelan-pelan percaya. Tadinya Bernard itu dianggap orang setengah gila, orang penyakitan, mungkin cari perhatian atau apa. Jadi saya hanya mau mengatakan begini, saudara-saudara. Penampakan-penampakan itu bukan gereja Katolik mau memproduksi penampakan, itu salah. Masalahnya langit menampakkan diri mayoritas kepada gereja Katolik. Dan ibarat kata hierarki itu jadi kesusahan. Harus bikin penelitian, harus bikin pengadilan, mengamati, kadang harus berurusan dengan polisi setempat. Misalnya kasus Fatima ya, itu berurusan dengan polisi itu berkali-kali. Karena pada waktu itu 1917 mulai muncul ideologi-ideologi anti gereja, sekularisme, ateisme dan sebagainya. Dan ketika 3 orang itu ya, Sinta, Lucia, sama yang laki-laki siapa? Siapa? Francesco, ya nama paus. Itu mendapatkan penampakan. Awalnya kan penampakannya dari malaikat, saudara-saudara. Dari malaikat pelindung begitu ya. Jadi dididik dulu, baru kemudian Bunda Maria. Itu betul-betul polisi itu terlibat, sempat memenjarakan, sampai emaknya marah dan sebagainya kan. Jangan, ini begini-begini, kamu ngaku aja pembohong. Kesian itu. Ya. Sampai kemudian penampakan yang heboh. Jadi saya hanya mau mengatakan gejala penampakan Bunda Maria itu memang terbanyak dari gereja Katolik, ya. Gereja Pentakosta nggak pernah, gereja Protestan nggak ada, dan Ortodok, ya. Nah, gereja akhirnya mencoba hati-hati mengikuti dan sebagainya, ya. Saya rasa tentang penampakan-penampakan seperti itu. Nah, pertanyaan yang lebih lanjut, saudara-saudara. Ini yang pertanyaan nakal. Saya tuh sering bertanya. Saya membayangkan surga itu kan melihat bumi terus ya, sesudah penebusan Yesus. Lalu ada rapat bersama, kurang lebih. Seluruh pasukan, gitu, Perdana Menterinya, lalu surga itu para santu-santu. Ayo kita rapat bersama. Terus ada intel dari bumi. Gimana bumi? Munculnya ideologi komunis, ideologi Nazi. Lah kok kacau ini begini, ada yang anti Tuhan. Lalu itu Dewan Surgawi itu rapat gitu. Kayak misalnya kalau di keuskupan itu kuria itu rapat, gimana situasi keuskupan kurang lebih gitu ya. Kalau paroki itu Dewan Paroki Harian rapat, gimana itu. Paroki ini kok situasinya begini ya. Dari situ, wah, dunia harus diselamatkan ini. Ini imajinasi saya ya, bukan ajaran gereja. Kalau penampakan Santo Santa kurang kuat. Kurang ada. Kalau Yesus itu kalau datang ke dunia kali kedua itu berarti apa? Kiamat. Jangan. Ibunya Yesus disuruh turun ke dunia. Gitu loh. Jadi, nah turun ke dunia ini masalah. Kenapa turunnya pada abad 16 itu di Amerika Latin? Kenapa nggak turun di tanah Jawa? Abad 15-16 itu Mataram kuno itu. Turun di mana? Oh, belum ada orang Katoliknya ibaratnya, baru sempil gitu ya kan. Kenapa nggak di Jepang? Kenapa turunnya di Amerika Latin? Ada apa di Amerika Latin kalau kita percaya kepada penampakan Bunda Maria? Sampai rapat besar surga mengutus Bunda Maria ke Guadalupe pada tanggal
Desember 1531 itu, kok akhirnya surga mengambil rapat dan mengambil keputusan Bunda Maria turun di Guadalupe. Ada apa itu? Kenapa menampakkannya itu di Bukit Tepeyac di dekat Meksiko, ya? Itu sekitar 2000 meter dari permukaan laut. Ada peristiwa kemanusiaan apa? Peristiwa agama apa? Pasti Tuhan gak iseng dong. Kenapa menampakkan diri di Guadalupe? Kalau Anda tahu dalam sejarah dunia, ya, terjadi persaingan kerajaan Katolik yang menemukan dunia baru, Spanyol dan Portugis. Mereka mengadakan kolonisasi dan kadang-kadang caranya barbar, pembantaian di suku-suku Indian. Walaupun ada misionaris yang nepeng, kalau kelakuannya Spanyol dan Portugis minus, menghina, melecehkan suku-suku Indian, Yesus Kristus tidak diwartakan. Ya, jadi mengapa Bunda Maria menampakkan diri di sebuah tempat? Karena dalam imajinasi saya, surga berkalkulasi daerah mana yang kemanusiaannya perlu diselamatkan, yang nama Allah harus dipulihkan kembali, dan kehancuran gereja supaya tidak terjadi. Lourdes habis revolusi, fraternité, égalité, liberté, dan gereja Katolik hancur lebur. Ada salah gereja, ya, kekayaan gereja luar biasa. Banyak uskup dan romo tidak lagi menjadi pelayan, tapi menjadi tuan-tuan tanah. Dari situ pelan-pelan politik bergejolak. Dan akhirnya kita tahu dalam sejarah revolusi Prancis, lalu kemudian masuk Napoleon. Ya. Nah, yang namanya sekularisme, anti gereja, banyak juga, romo, biarawati, awam yang suci banyak. Tetapi ada problem internal, ada problem internasional. Saya membacanya begitu. Mengapa harus di Lourdes? Dan mengapa pada tahun 1862 itu terjadi penampakan? Ya, ada puluhan ribu mujizat yang diakui sekitar 70, kan begitu. Mengapa gereja menampakkan diri di Lourdes? Ya, banyak umat Katolik itu begitu ke Lourdes ya tergerak, cuman mandinya, mujizatnya. Tapi dalam bahasa zaman saya SD, SMP, SMA itu, ipoles sosbud hamkamnas enter. Mengapa situasi konkret saat itu ada penampakan di daerah di sana? Ada problem apa? Tentang keduniaan kita, tentang alam kita, tentang bangsa kita, tentang gereja saat itu. Nah, itu menjadi penting, ya kan? Apalagi ada banyak penampakan. Jadi kurang lebih begitu, saudara-saudara. Tuhan pasti pikirannya lebih tajam, lebih holistik, lebih luar biasa dari pikirannya Romo Sulus, daripada pikiran Anda. Dia berhitung sungguh-sungguh mengapa harus ada penampakan di sini, dengan tujuan apa. Dan sebelumnya, kalau bahasa kita sekarang, pasti ada penelitian sosial dulu, ada analisis sosial dulu dari Tuhan, kurang lebih. Ada amdal dulu yang dipikirkan matang. Dan nanti dengan penampakan ini harus berbuah banyak bagi umat manusia, bagi gereja, bagi bangsa yang didapati itu. Kurang lebih demikian. Jadi ini penghantar umum bagaimana tentang penampakan itu, mengapa gereja Katolik banyak mendapatkan penampakan-penampakan itu. Itu bukan buatannya gereja secara institusi, tidak. Tapi karena, saya ulangi sekali lagi, memang gejala penampakan-penampakan itu, apparition, itu memang melimpah ruah di gereja Katolik, beberapa di Ortodoks.
Tapi saya tidak pernah dengar itu ada di misalnya saudara kita Protestan, gereja Pentekostal, gereja Injili, gerejanya Martin Luther, Calvin. Saya belum pernah dengar itu. Ya. Dan akhirnya gereja Katolik harus hati-hati betul dengan penelitian-penelitian itu. Supaya kredibilitas gereja itu andal. Gereja tidak mau menjual mujizat-mujizat. Maka gereja Katolik biarpun mengakui mujizat, tapi sangat populer dengan mujizat. Gereja nggak mau kampanye gereja Katolik dengan menjual mujizat-mujizat. Enggak. Ya, enggak. Itu bukan mentalnya gereja Katolik. Jualan mujizat supaya dapat pengikut, enggak. Maka penelitiannya sangat serius. Gereja tidak memultiplikasi penampakan-penampakan, enggak. Gereja menerima dari langit penampakan dan harus diuji. Nah, ternyata ada 3 sekali lagi yang saya katakan tadi. Ada penampakan palsu, coret, dilarang. Ada yang masih dalam perdebatan dan ada yang sudah confirm. Ya, jemaat beriman, itu pengantar dari kabarbaik.id. Kita mau mengambil tema-tema tentang penampakan dan akan kita bedah. Ini semua tadi adalah pengantar kepada renungan, pemahaman tentang apparition. Ya. Dari kata apparire, bahasa Latin, yang berarti menampakkan, penampakan. Gitu ya. Sekian, selamat segalanya, dan selalu mewartakan kebaikan, kabar baik. Amin.